Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menjelaskan penjelasan tentang alur kerja proses audit menggunakan Atlas. Perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sekarayu Amanda dengan NPM 234020071. Saya Septian Nurul Salama, NRP 2340243. Saya Dian Amalia dengan NRP 23402051. Saya Regita Prameswari Subagja dengan RNP 234020073. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian atlas, siklus audit, pra-perikatan, risk assessment, risk response, completing and reporting, dan kesimpulan. Yang pertama adalah pengertian atlas. Atlas atau Audit Tool and Link Archive System adalah aplikasi audit berbasis Microsoft Excel yang digunakan untuk membantu akuntan publik menerapkan audit berbasis risiko sesuai dengan ISA, serta mendokumentasikan prosedur dan hasil audit sebagai dasar pemberian opini auditor. Siklus audit. Ini adalah siklus audit. Kelas kerja ini berisi informasi secara garis besar berproses perencanaan audit yang meliputi tahapan perikatan, risk assessment, risk response, dan reporting. Gambar pada siklus audit ini hanya untuk mempermudah auditor pada setiap tahapan audit. Jika terdapat evaluasi bukti audit yang mengharuskan auditor untuk melakukan pekerjaan tambahan yang diperlukan pada tahap sebelumnya, maka auditor dapat kembali ke tahapan tersebut. Lalu ada pra-perikatan. Pra-perikatan adalah tahap awal dalam atlas yang bertujuan menilai penerimaan dan keberlanjutan klien melalui evaluasi integritas manajemen, isu pelaporan keuangan terdahulu, serta kompetensi dan independensi tim audit sebelum audit dilaksanakan. Pertama adalah analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien atau 110. Digunakan untuk menilai apakah auditor dapat menerima atau melanjutkan perikatan audit berdasarkan pertimbangan profesional dan kepatuhan terhadap standar audit serta kode etik. Analisis ini mencakup evaluasi risiko klien, integritas manajemen, serta kemampuan auditor dalam melaksanakan perikatan secara independen dan kompeten. Tahap praperikatan dalam Atlas didokumentasi melalui kertas kerja 110 yang terdiri dari beberapa bagian berikut, yaitu ada 1101 yaitu isu pelaporan keuangan terdahulu, 1102 integritas manajemen, lalu ada 1103 kompetensi dan ketersediaan waktu dan independensi personel KAP, 1104 komunikasi dengan auditor pendahulu. Yang kedua ada alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya. Kertas kerja ini digunakan untuk mengalokasikan waktu untuk setiap personel yang ditugaskan dalam perikatan audit serta merespon kondisi kompetensi sumber daya yang diperoleh dari kertas kerja berikut. Ketiga ada surat perikatan. Ini untuk menganalisis surat perikatan yang akan ditandatangani oleh KAP dengan klien. Terdapat beberapa pertanyaan sebagai kontrol untuk memastikan bahwa isi dan dari kelengkapan surat perikatan yang dibuat telah sesuai. Keempat, ada surat tugas. Surat tugas ini digunakan untuk mengecek kelengkapan surat tugas untuk tim perikatan yang akan melaksanakan audit. Kelima, pernyataan independensi, yaitu berisi informasi mengenai analisis KAP terhadap independensi atas pelaksanaan audit, baik untuk tim perikatan maupun kantor akuntan publik. Keenam, komunikasi tahap pra-perikatan. Ini digunakan kertas kerja untuk mengidentifikasi komunikasi dan konsultasi yang terjadi di antara tim perikatan dalam rangka proses pelaksanaan audit. Yang terakhir, yaitu ada perikatan audit tahun pertama, digunakan untuk mengidentifikasi proses atau prosedur
yang harus dilakukan auditor pada perikatan tahun pertama. Perikatan tahun pertama mempunyai perilaku khusus sesuai dengan standar audit yang berlaku. Selanjutnya adalah risk assessment. Bagian ini berisi seluruh kertas kerja untuk melakukan proses pengidentifikasi dan penilaian risiko, serta mendokumentasikan prosedur yang dilakukannya. Secara umum pada tahap ini, auditor akan melakukan prosedur yaitu yang pertama, penentuan materialitas awal atau A.210. Kertas kerja ini digunakan untuk melakukan perhitungan dan pertimbangan dalam penetapan tingkat materialitas. Penentuan tingkat materialitas pada dasarnya merupakan pertimbangan profesional atau professional judgment dari auditor. Pada kertas kerja ini ada beberapa acuan dalam penetapan materialitasnya. Yang pertama itu materialitas keseluruhan, materialitas pelaksanaan, dan spesifik materiality. Yang kedua adalah prosedur analitis awal. Kertas kerja ini digunakan untuk melakukan prosedur analitis awal atas laporan keuangan klien sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko. Yang ketiga ada pemahaman entitas dan lingkungan A2 A230. Kertas kerja ini digunakan untuk melakukan prosedur pemahaman atas entitas beserta lingkungannya. Pada kertas kerja ini terdapat beberapa aspek dan informasi yang diisi atau dianalisis terkait entitas dan lingkungannya. Yang keempat ada inherent risk. Kertas kerja ini digunakan untuk melakukan identifikasi risiko bawaan. Risiko bawaan diidentifikasi dan dinilai pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat akun. Kertas kerja ini diawali dengan penetapan akun-akun yang memiliki risiko dari kertas kerja A2.30,3, A230,4, A230,5, A230,6, dan A230,8 dengan mempertimbangkan beberapa faktornya. Dan yang kelima ada control risk. Kertas kerja ini digunakan untuk melakukan identifikasi risiko pengendalian dari klien. Risiko pengendalian diidentifikasi dan dinilai pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat akun. Selanjutnya ada risiko salah saji material atau A.260. Eh, Risiko salah saji material ini, penilaian risiko dilakukan pada dua tingkat, yaitu di tingkat laporan keuangan dan di tingkat asersi untuk jenis transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Dan yang terakhir ada komunikasi dengan TCWG dan SPI. Kelas kerja ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkomunikasikan kepada pihak yang tepat tentang risk assessment yang telah dilakukan oleh auditor dalam rangka pelaksanaan audit. Terdapat dua jenis pilihan komunikasi, yaitu komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan komunikasi dengan satuan pengendalian intern. Pada kelas kerja ini terdapat dua pertanyaan yang harus dijawab oleh auditor. Jika menjawab ya, maka muncul link kertas kerja pendukung. Auditor harus mengisi kertas kerja pendukung pada link tersebut. Lalu ada risk response. Pada tahap ini, auditor akan melakukan prosedur audit lanjutan untuk menanggapi risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai pada tahap risk assessment. Secara umum, pada tahap ini akan dilakukan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, worksheet B1100 digunakan sebagai media informasi pengolahan angka laporan keuangan berupa informasi saldo awal, jurnal penyesuaian, serta angka final laporan keuangan setelah diaudit. Yang kedua, worksheet real balance. Merupakan rangkuman angka laporan keuangan dari angka saldo awal sampai dengan angka final hasil audit setelah terdapat penyesuaian. Yang ketiga, mapping prosedur dan lead schedule atau B120. Akun yang muncul adalah yang memenuhi 3 kriteria, yaitu satu, akun yang memiliki nilai material dan akun signifikan. Yang kedua, akun yang memiliki nilai material dan akun tidak signifikan. Yang ketiga, akun yang memiliki nilai tidak material dan akun signifikan. Daftar akun ini akan muncul secara otomatis berdasarkan penilaian pada tahapan risk assessment.
Yang keempat, CAJ atau PAJE. Digunakan untuk menuangkan jurnal-jurnal yang diidentifikasi selama proses audit yang dikategorikan menjadi Client Adjustment Journal Entry, yaitu jurnal penyesuaian yang berasal dari klien. Yang kedua, Propose Adjustment Journal Entry, yaitu jurnal penyesuaian yang diusulkan oleh auditor kepada manajemen untuk dibukukan berdasarkan hasil dari proses audit. Neraca dan laporan laba rugi audit B140 merupakan informasi dari saldo-saldo laporan keuangan audit. Pada bagian atas terdapat informasi saldo kelompok neraca dan laba rugi. Estimasi akuntansi B210. Auditor harus melakukan identifikasi dan pemahaman atas estimasi akuntansi yang digunakan oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan ketentuan dalam SA 540 audit atas estimasi akuntansi, termasuk estimasi akuntansi nilai wajar dan pengungkapan yang bersangkutan. Transaksi dengan pihak berelasi B220. Auditor melakukan identifikasi dan pemahaman atas pihak-pihak yang dikategorikan sebagai pihak berelasi serta sifat transaksinya, sebagai bagian dari respon atas kemungkinan risiko transaksi dengan pihak berelasi. Auditor diharuskan untuk melakukan prosedur penguji tertentu. Auditor harus melakukan pengujian khusus atas transaksi dengan pihak berelasi jika nilainya material dan signifikan. Peristiwa kemudian B230. Pada aktivitas kerja ini, auditor melakukan identifikasi atas peristiwa-peristiwa setelah tanggal neraca dan menganalisis lebih lanjut apakah mempengaruhi laporan keuangan dan pengungkapannya. Kelangsungan usaha atau going concern. B240. Secara garis besar, terdapat dua aspek kriteria dalam menilai kelangsungan usaha klien, yaitu aspek keuangan dan aspek operasional. Representasi manajemen B250. Kertas kerja ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah auditor telah memperoleh surat representasi dari manajemen dan isinya telah sesuai dengan SA 580 representasi tertulis. Penggunaan pakar auditor B260. Auditor melakukan identifikasi atas penggunaan pakar auditor dalam pengujian suatu akun. Penentuan kebutuhan pakar auditor, evaluasi atas kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas pakar auditor, ruang lingkup pekerjaan pakar audit, evaluasi kecukupan pekerjaan pakar. Penggunaan pakar manajemen B270. Cara pengisian kertas kerja ini sama seperti pengisian penggunaan pakar auditor pada indeks B260. Komitmen dan kontingensi B280. Pada kertas ini, auditor melakukan prosedur untuk menilai ada tidaknya komitmen dan kontingensi yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada completing dan reporting. Pada tahap ini akan dilakukan tahapan akhir dari audit termasuk evaluasi terhadap bukti-bukti audit yang diperoleh serta prosedur lainnya sebagai pelengkap dari prosedur utama yang telah dilakukan pada tahap risk response sampai dengan dilakukan penerbitan laporan auditor independen. Secara umum, pada tahap ini auditor akan melakukan prosedur, yaitu yang pertama, penilaian materialitas final C110. Terus kerja ini digunakan untuk menganalisis materialitas pada tahap akhir audit setelah seluruh penyesuaian audit yang relevan diposting. Kertas kerja ini akan otomatis terisi ketika seluruh tahapan audit sebelumnya telah diselesaikan. Apabila terdapat perbedaan hasil antara materialitas audit dengan materialitas unaudit yang bersifat material, maka auditor harus memberikan penjelasan terkait perbedaan tersebut pada kolom kesimpulan atas adanya selisih penilaian kembali. Ada prosedur analitis final C120. Kertas kerja ini digunakan untuk melakukan prosedur analitis pada tahap akhir pelaksanaan audit. Analisis terdiri dari analisis perbandingan data antar periode dan analisis rasio keuangan seperti pada prosedur analitis awal.
Selanjutnya ada review pengungkapan laporan keuangan. Kertas kerja ini digunakan untuk membantu auditor dalam memastikan bahwa pengungkapan laporan keuangan telah memenuhi persyaratan dalam SAK yang berlaku atau relevan. Selanjutnya ada penelaahan mutu C300. Kertas kerja ini digunakan oleh preview untuk memastikan bahwa seluruh aspek tahapan audit mulai dari risk assessment, risk response, dan reporting telah diselesaikan dengan baik. Apabila masih terdapat isu yang belum terselesaikan dengan baik, maka preview akan memberikan respon atau masukan untuk ditindaklanjuti. Review selanjutnya akan memastikan agar tindak lanjut atas respon atau masukan yang diberikan telah dilaksanakan secara memadai. Selanjutnya ada evaluasi bukti audit C400. Kertas kerja ini digunakan untuk merumuskan opini auditor dengan mempertimbangkan apakah bukti audit yang diperoleh secara keseluruhan telah cukup dan tepat sebagai basis yang opini auditor. Pada kertas kerja ini, secara garis besar ada dua hal yang dipertimbangkan, yaitu yang pertama, kecukupan dan ketepatan bukti audit. Kedua, dampak atas respon nomor 1, apakah memiliki dampak pervasif atau akun-akun laporan keuangan keseluruhan atau tidak. Selanjutnya ada review LAI atau C510. Kertas kerja ini digunakan untuk memastikan bahwa laporan auditor independen yang akan diterbitkan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan oleh SA700, SA705, dan SA706, baik untuk laporan auditor independen tanpa modifikasi maupun yang mengandung modifikasi, dan juga apabila ada penekanan suatu hal ataupun hal lain dalam laporan auditor independen. Selanjutnya ada audit final memorandum C520. Kertas kerja ini digunakan untuk mensarikan hasil-hasil audit signifikan yang ditemukan oleh auditor selama pelaksanaan audit. Yang terakhir ada laporan auditor independen final dan laporan keuangan final C530. Kertas kerja ini digunakan untuk mencantumkan informasi yang diperlukan terkait dengan laporan auditor independen yang akan diterbitkan sekaligus memberikan contoh format opini yang akan diterbitkan oleh auditor. Keterangan pada warna kuning itu diisi secara manual, sedangkan warna putih terisi secara otomatis. Selanjutnya, kesimpulan. Atlas merupakan aplikasi audit berbasis Microsoft Excel yang dirancang untuk membantu akuntan publik menerapkan audit berbasis risiko sesuai dengan standar audit berbasis internasional Standard on Auditing atau ISA. Atlas menyediakan alur audit yang sistematis dan dokumentasi kertas kerja yang saling terhubung sebagai dasar pemberian opini auditor. Melalui siklus audit yang mencakup pra-perikatan, risk assessment, risk response, serta completing dan reporting. Atlas membantu auditor dalam mengidentifikasi risiko, merancang prosedur audit yang tepat, mengevaluasi bukti audit, dan menyusun laporan auditor secara struktur. Dengan demikian, penggunaan Atlas mendukung peningkatan kualitas, konsistensi, dan akuntabilitas pelaksanaan audit. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.